Selamat datang di podcast Merapi. Ngobrol random, namun tetap sopan, santun, santuy. Halo sahabat PMI, jumpa lagi di podcast Merapi. Nggak terasa nih, udah masuk episode 10 di podcast Merapi. Di episode 10 kali ini, kita kan masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Nah, jadi kita akan ngobrol soal Lebaran juga. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi sahabat PMI yang rayakan. Nah, tema kali ini tentang kesiapsiagaan Lebaran. Tapi sebelum masuk kita lebih lanjut, saya katakan dulu, namaku Rama Hidayat, biasa dipanggil Daidai. Nah, untuk kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Mbak Aneta. Hai. Beliau adalah staf pelayanan kesehatan sosial dan bagian dari unit donor darah PMI DIY. Halo Mbak Aneta. Halo, siapa tadi? Dede ya? Iya, Dede. Nanti CID ya Mbak. Selamat datang di podcast Merapi ya Mbak. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Dede gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat juga. Iya. Oke, nah Mbak, kan kita ini masih dalam suasana Lebaran ya Mbak. Setiap tahun pasti ada aja agenda mudik bagi para perantau. Terkhusus Dede kemarin juga merantau, ya. Jam kampung sebelum keluar perintah larangan mudik. Nah, tapi ada yang berbeda nih Mbak. Sejak tahun 2020 hingga sekarang 2021 ini, pemerintah melakukan pelarangan mudik bagi masyarakat dikarenakan kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, tetapi masih ada saja masyarakat yang tetap melakukan mudik demi bertemu sanak saudara di kampung halaman. BTW, Mbak Aneta nggak mudik atau asli di sana? Ya, kebetulan ya saya kan asli Jogja, jadi nggak perlu mudik-mudik, nggak perlu nyolong-nyolong gitu ya dari polisi, dari mana-mana kayak gitu. Jadi alhamdulillah stay aja di sini menjaga Yogyakarta gitu. Siap. Yogyakarta istimewa jaga. Iya, betul. Nah, dan tentunya nih, PMI DIY setiap tahunnya tetap mengadakan agenda berupa kesiagaan untuk menghadapi Lebaran yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini. Agenda itu berupa kesiagaan yang telah direncanakan pada sebelum hari Lebarannya ya Pak. Iya, betul. Oke, sahabat PMI pasti penasaran nih Mbak, bagaimana sih persiapan dari PMI DIY dalam menghadapi Lebaran ini? Apalagi dengan adanya pandemi, dilarang, tapi masih ada saja masyarakat yang tetap melakukan hal tersebut. Nah, apakah persiapannya itu masih sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya atau ada perbedaan? Nah, untuk mengetahui kesiapsiagaan Lebaran pada tahun ini, ayo kawan-kawan sahabat PMI, kita tanya langsung pada Mbak Aneta. Oke, silakan. Ya. Oke Mbak, beberapa tahun belakangan aku juga pernah penjagaan Lebaran, tapi itu Lebaran Idul Adha, Idul Fitri. Karena sejak Idul Fitri aku pasti pulang kampung. Nah, sepengetahuanku nih Mbak, tuh pelayanan atau penjagaan dalam event tertentu, salah satunya Lebaran ini, yang dipersiapkan PMDIY berupa penempatan posko. Iya, betul. Di mana saja sih prediksi posko Lebaran ini akan ditempatkan? Ya, jadi memang tahun ini sebenarnya memang agak sedikit berbeda dari tahun yang sebelumnya ya. Karena tahun 2020 kan memang sama sekali tidak ada kegiatan mudik gitu. Tapi ternyata di tahun ini memang ada himbauan dari PMI Pusat yang memperbolehkan kita untuk mempersiapkan Satgas Lebaran. Nah, kebetulan di hari Lebaran ini kita sudah mempersiapkan beberapa titik ya, terutama di 5 kabupaten dan kota. Rata-rata mereka walaupun tidak membuka posko yang di pinggir jalan seperti itu di jalan nasional maupun bekerja sama dengan Polri maupun dengan dinas kesehatan terkait, rata-rata mereka membuka posko itu di markasnya masing-masing. Jadi ada 5 kabupaten kota. Yang pertama di PMI Kota Yogyakarta sendiri itu membuka posko di markasnya, jadi standby 24 jam di markasnya. Kemudian yang kedua
Ada PMI Kabupaten Sleman juga sama, membuka posko di markas PMI Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Nah, yang agak sedikit berbeda ini di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi di Kabupaten Gunung Kidul sendiri mempersiapkan 3 posko. Yang pertama ada di markasnya, di markas PMI Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang kedua itu membuka posko, jadi posko di pinggir jalan seperti itu, di depan Balai Desa Gading di Pelayan. Jadi khusus untuk Gunung Kidul di bagian utara. Dan satu lagi yang membedakan antara PMI Gunung Kidul dengan yang lain yaitu mobile unit. Jadi mobile unit ini tujuannya yaitu menjaga para wisatawan di sepanjang jalur wisata di daerah Gunung Kidul. Seperti itu, Day. Oke. Berarti ada beberapa titik yang telah disiapkan dan juga satu-satu mobile unit akan kita bahas ke depannya. Yeah. Nah, untuk ini Mbak, personil dan dari setiap kabupaten atau kotanya itu kira-kira berapa yang diturunkan? Apakah mengenangkan sekarang ini kondisi sekarang bahwasanya kita harus jaga jarak, Iya, melihat betul. wisatawan juga begitu ramai. Berapa kira-kira? Ya, jadi memang di masing-masing kabupaten dan kota itu jumlahnya tidak sama ya. Ada yang 24, ada yang 25, seperti itu. Tapi rata-rata di masing-masing kabupaten kota itu rate-nya jadi antara 25 sampai dengan 30 personil. Nah, personilnya itu terdiri dari staf markas sendiri, kemudian dari relawan ya, dari teman-teman KSR ya, seperti Dede, kayak gitu. Teman-teman yang lain juga ada yang bergabung menjadi relawan untuk Satgas Lebaran, kemudian ada dari TSR seperti itu. Jadi memang rate-nya sekitar 20 sampai dengan 30 personil gitu. Jadi memang lumayan banyak juga. Iya, lumayan banyak. Cuman kan memang dibagi dalam 2 sampai dengan 3 shift. Jadi kemungkinan per hari itu sekitar 6 sampai dengan 7 personil saja. Jadi meminimalisir tetap menjaga ya kesehatan masing-masing personil biar tidak tertular COVID, karena kita kan sekarang sedang berada di masa pandemi yang kita nggak tahu setiap orang itu membawa atau tidak, seperti itu. Jadi mengantisipasinya dengan cara membagi dengan beberapa shift itu. Gitu. Oke, Mak. Tadi kan ada beberapa shift dibagi gitu. Nah, satu shift itu waktu operasionalnya dari pukul berapa hingga pukul apa gitu. Jadi kan kita udah terbilang nih di posko paling tidak itu ada 6 sampai 7 orang. Iya, betul. Waktu shift itu berapa lama? Jadi memang untuk hitungan dalam satu shift itu misalkan dari jam 7, biasanya jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Jadi sekitar 7 sampai dengan 8 jam. Sama seperti jam kerja gitu. Nah, nanti untuk jam siang atau shift siangnya itu jam 2 sampai dengan jam 9. Kemudian nanti untuk shift malamnya jam 9 sampai dengan jam pagi. Jadi hampir tidak jauh berbeda dengan pelayanan-pelayanan kesehatan ya, seperti di rumah sakit kayak gitu kan. Mereka juga 3 shift, mungkin ada yang 2 shift kayak gitu. Kalau untuk 2 shift memang dari jam 7 agak overtime ya, jam 7 mungkin sampai jam 5 sore Ya. Atau mungkin bisa lebih. Kalau untuk yang siang itu biasanya nanti mulai masuk maghrib jam 7 gitu sampai dengan pagi. Memang agak sedikit overtime sih kalau yang 2 shift, tapi karena memang di masing-masing kabupaten kota itu kan berbeda ya jumlah personilnya, jadi kita menyesuaikan aja gitu. Oke, jadi itu tergantung dari kondisi lapangan juga. Iya, terus betul. ada juga nanti dari ketuanya melihat jumlah personil yang ada. Iya, betul. Begitu ya, Mbak? Yes, betul sekali. Oke, informasi untuk sahabat PMI, personil relawan yang diturunkan untuk penjagaan itu terlibat dalam program ini dari Korps Sukarela atau KSR yang terdapat pada Pentinggi, dan juga TSR, tenaga sukarela yang bekerja atas nama kemanusiaan. Nah, kawan-kawan atau sahabat PMI yang melakukan perjalanan mudik harap diperhatikan bahwasanya kita sama-sama saling menjaga untuk satu sama lain. Iya, betul. Sedikit pertanyaan, Mbak, itu untuk personil sendiri apakah melakukan tes medical check up atau bagaimana?
Iya. Atau ada tugas tersendirinya? Jadi memang kalau arahan dari pengurus sendiri ya, jadi kan di markas itu kita juga punya pengurus ya, sebagai orang tua lah katakanlah, sebagai orang tua kita untuk kita berdiskusi kayak gitu. Jadi kita memang menganjurkan untuk setiap relawan yang akan melaksanakan Satgas Lebaran, kita anjurkan untuk genus atau swab antigen. Nah, kita sudah memberikan masukan ke masing-masing kabupaten kota karena untuk meminimalisir penularan ya, karena kita kan nggak tahu tuh ya dia di mana sebelum hari berjaga kayak gitu. Nah, jadi kita menganjurkan sih, walaupun nanti untuk pastinya apakah itu akan dilaksanakan atau tidak kita kembalikan lagi ke masing-masing kabupaten dan kota seperti itu. Oke. Nanti kembali lagi ke pengaturan dari PMI kota atau kabupaten. Iya betul. Nah Mbak, untuk penjagaan di pada saat Satgas ini yang kita tahu ini kan relawan PMI biasanya itu bertugas memberikan pertolongan pertama. Iya. Dan juga melakukan evakuasi ketika adanya kejadian darurat. Nah, kalau misalnya di posko Lebaran ini, nah, ada pelayanan yang diberikan sama atau ada beberapa pelayanan tambahan lainnya gitu terhadap masyarakat atau lawan yang pada saat itu ada pada Lebaran. Iya. Jadi untuk pelayanannya sendiri memang seperti pelayanan-pelayanan sebelumnya ya, pelayanan kesehatan secara umum. Karena ada beberapa PMI kabupaten kota juga kan yang memiliki klinik ya, jadi memang pelayanan secara general juga kita berikan, ditambah pelayanan emergensi seperti pertolongan pertama, memang di masing-masing kabupaten kita persiapkan juga, jadi memang mereka harus memiliki relawan maupun staf yang siap untuk dikirimkan apabila suatu saat harus melakukan evakuasi, semisal kecelakaan, atau mungkin ada kejadian-kejadian yang di luar dari dugaan kita. Karena kita sendiri kan tahu ya di televisi itu banyak diberitakan orang-orang yang mudik itu apa sih namanya kayak ugal-ugalan yang ngawur gitu, kayak menerobos lah kayak gitu. Nah, jadi kita mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Karena tahu sendiri ya, karena kita nggak bisa mengontrol keinginan seseorang untuk bertemu keluarganya karena memang hampir 2 tahun kan nggak ketemu kayak gitu. Kayak Dede kan juga pulang ke Riau gitu, pasti kangen sama orang rumah. Kangen itu pasti ya, tapi segala amanah dan tugas ya pasti kita dijalankan bagi sebagai relawan. Betul. Di sini pas Lebaran kemarin itu akan bekerja sama juga nih, turun di jalan. Paling tidak kita menginginkan pakai masker gitu kan, iya, dan juga menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Yes, betul sekali. Masalah untuk di posko sendiri Mbak, nah tadi kan udah ada pelayanan gitu, kan juga ada emergency, disiapkan juga klinik. Di posko sendiri menyediakan alat apa saja kira-kira yang tidak begitu banyak, tapi dibutuhkan sekali begitu di posko apa? Iya. Jadi untuk di posko sendiri sebenarnya karena di masa pandemi ya, jadi kita memang yang kita gencarkan ya, yang sangat kita anjurkan atau mungkin kita butuhkan itu adalah APD, terutama masker, kemudian handscoon dan gown ya, gown yang tipe 1. Jadi memang kita menganjurkan 2 APD utama, memang masker dan handscoon itu yang paling banyak dibutuhkan kayak gitu. Kalau untuk peralatan lainnya mungkin seperti tempat tidur atau mungkin peralatan tambahan lainnya sih kita sesuaikan dengan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota. Karena kan mereka rata-rata bukanya di markas, jadi kemungkinan kebutuhan lain-lainnya sudah tercukupi lah. Jadi nggak perlu bawa dari markas ke mana kayak gitu, kecuali mungkin Kabupaten Gunung Kidul ya, yang mereka membutuhkan mobilisasi lebih untuk bawa APD itu kayak gitu sih. Kalau selama ini memang lebih ke APD saja karena pandemi ya itu. Oke. Nah, PMI ini kan udah ada penjagaan ini. Jadi kawan-kawan khusus nih, saya pesan
sekali khusus ini di Kabupaten Gunung Kidul karena itu banyak wisatanya. Kawan-kawan sediakan nomor yang tertera yang berhubungan dengan eh, jalur kesehatan agar misal terjadi apa-apa, kawan-kawan mudah untuk dievakuasi atau dikasih pertolongan. Iya, betul Nah, Mbak, sekali. tadi kan kita udah ngobrolin tentang personil dan Mhm, poskonya nih. Nah, mhm, sekarang tadi kita Mbak sempat menyinggung mengenai armada. Nah, mhm, seperti ambulan, mhm. mobile unit dan lainnya lah. Nah, berapa sih jumlah armada yang disiapkan masing-masing PMI kabupaten atau kota itu, Mbak? Iya, Ya, sesuai dengan kondisi pada mhm, saat Lebaran nanti. iya. Jadi memang untuk armada di masing-masing kabupaten kota beda-beda ya. Mungkin dari Kabupaten Kulon Progo sendiri itu menyediakan 3 armada, 2 armada ambulans emergensi, kemudian 1 armada ambulans jenazah. Kemudian untuk Kabupaten Gunung Kidul itu menyediakan 5 armada, 1 mobil jenazah, kemudian yang kedua ada ambulans yang standby di markas, kemudian standby di posko Gading, sama mobile unit di jalur wisata. Kemudian setelah itu untuk Kabupaten Sleman itu menyediakan 4 armada untuk pelayanan ya. Jadi ada ambulans, ada pickup, seperti itu. Kemudian untuk Kabupaten untuk Kabupaten Bantul itu juga 4 armada. Itu ada pickup dan ambulans. Kemudian yang terakhir ada PMI Kota Jogja itu menyediakan 3 ambulans armada. Jadi harapannya sih nggak ada ya kejadian-kejadian yang parah seperti itu ya, harapannya kita seperti itu. Tapi tetap kita Iya. sediakan kayak gitu. Seperti itu Day. Oke. Nah, oke Mbak Aneta, jadi ada beberapa armada yang telah disiapkan. Yes. Semoga saja armada yang telah disiapkan itu tidak memakan banyak isi Mbak ya, karena kita juga memikirkan bahwasanya pergerakan kita juga terbatas, bahwasanya malam itu sangat kan begitu. Iya, Nah, betul. dari masyarakat pun dapat dibilangi kan juga ngotot pengen ke sana tanpa memikirkan keadaan yang telah mereka alami begitu Iya, demikian. betul, Nah, betul. gimana tadi Mbak? Nah, misalnya nih terjadi kemacetan di jalan, tetapi kan masyarakat padat. Ada nggak pengevakuasian melalui armada lain secara yang lain dari ambulan, mobile unit, begitu, entah itu pakai tandu atau bagaimana? Ada nggak Mbak kira-kira? Iya. Jadi untuk pelayanan sendiri memang kita kan kalau di PMI DIY ya, kebanyakan di PMI DIY ini kan ambulans ya. Sebenarnya kalau di PMI sendiri memang ada seperti helikopter medis kayak gitu memang ada, cuman memang pelayanannya belum mencakup di wilayah DIY. Nah, kalau untuk di DIY sendiri kita bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait di sekitar. Jadi kalau memang dari PM ini ada kecelakaan di titik A, kita nggak bisa menjangkau sampai sana tuh. Nah, nanti kita bisa calling ya via HT seperti itu dengan pihak-pihak atau dinas-dinas kesehatan terkait yang standby di sekitar situ. Jadi kalau kita memaksakan untuk pokoknya PMI harus ke sana, macet atau enggak, pokoknya kita harus sana, kayaknya daripada nyawa tidak tertolong ya, jadi lebih baik kita memaksimalkan stakeholder atau mitra kerja yang ada seperti itu. Kalau untuk pelatihan-pelatihan lain seperti tandu kayak gitu, kalau di ambulans ada, maksudnya kita persiapkan juga di masing-masing markas pasti juga ada kayak gitu. Tapi kalau untuk menjangkau di kawasan-kawasan yang macet, kita juga harus lihat ya kondisinya seperti apa. Kalau itu macetnya sangat panjang dan gak memungkinkan ambulans masuk, kan juga agak sulit karena ya edukasi terkait dengan buka jalur untuk ambulans itu kan masih digencarkan di Indonesia. Jadi kita masih proses juga untuk itu. Gitu. Semoga proses yang kita harapkan itu berjalan dengan lancar dan Amin, segera amin, ada amin. ya. Amin, 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 Nah, amin, insyaallah. untuk armada tadi, kan ada yang dikhususkan untuk mobile keliling dan ada juga untuk standby tadi kan. Nah, dan tadi kan bahwasanya kita tidak menjaga di pinggir jalan, semuanya standby di markas. Iya, begitu. betul. Nah, untuk mobile unit ini keliling sajakah atau ada titik-titik tertentu nih
ketika dia menjaga gitu? Hanya khusus untuk persinggahan atau bagaimana? Iya, untuk mobile unit sebenarnya fokusnya di jalur wisata sih, gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan apakah dia harus berhenti di satu titik. Cuman kalau untuk markas utama, pemberhentian utama memang di markas. Tapi nanti pada saat kita sudah melewati jalur wisata ya, contohnya di Gunung Kidul itu tidak memungkinkan, mohon maaf, bisa jadi nanti ambulans itu berhenti di satu titik, misal di pantai mana mereka standby di situ yang mencakup beberapa pantai di sekitarnya. Jadi kita tidak bisa menutupi kemungkinan itu juga. Nah, tapi terkait dengan di lapangannya seperti apa, kan itu nanti tergantung pada situasi kondisi yang ada di sana. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah dia standby di situ ataukah dia harus berkeliling, karena kondisi wisatawan pada saat hari libur kita nggak tahu ya, bisa banyak, mungkin bisa sedikit juga kayak gitu. Nanti juga bekerja dengan maksimal ya. Iya, betul. Kendala apa? Iya, betul sekali. Oke. Nah, Mbak, masih terkait dengan kesiapsiagaan PM ini dalam menghadapi Lebaran, khususnya persediaan stok darah. Iya, betul. Jadi kan kita juga tahu bahwasanya PMI juga melayani dan mengelola kebutuhan darah, yang artinya kita juga harus siaga dan atau stok darah agar apabila nih, ini mohon maaf sebelumnya, amin-amin tidak terjadi ya, kondisi darurat yang membutuhkan darah, misalnya ada kecelakaan yang mengalami pendarahan gitu, dapat segera ditangani jika terjadi kendala terkait dengan kurangnya persediaan darah. Nah, dengan kata lain bisa meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Nah, dalam lingkup PMI CDIY ini, apakah persediaan darah bisa dikatakan aman pada saat ini sampai pasca nanti, Mbak? Iya. Terkait dengan persediaan darah ya, jadi memang ada korelasi ya, ada hubungan antara Lebaran karena kegiatan mudik, kemudian stok darah untuk persediaan di rumah sakit maupun di tempat lainnya juga, itu kan berkaitan juga. Jadi memang terkait dengan stok darah, itu ada beberapa kabupaten kota yang memang masih membutuhkan dukungan dari masyarakat ya, untuk donor darah lah. Kita tidak mengatakan kurang ya, tapi kita masih membutuhkan tambahan donor darah dari masyarakat lain, dari masyarakat di DIY ini. Jadi memang kalau saya sendiri sih menyarankan ya untuk teman-teman atau mungkin orang-orang yang melihat podcast ini, harapannya bisa mendonorkan darahnya untuk memenuhi kebutuhan kantong darah yang ada di wilayah Provinsi DIY sendiri. Karena memang ada beberapa yang ibaratnya masuk 5, keluarnya 5. Jadi untuk stok harian itu langsung habis kayak gitu. Jadi kita tidak memiliki cadangan untuk kedepannya. Apalagi mendekati hari Lebaran itu kan semakin sedikit ya yang mau mendonorkan darah, mungkin karena sibuk berkumpul dengan keluarga, atau mungkin tidak bisa untuk donor darah karena kondisi kesehatan, atau mungkin karena pasca vaksin juga kan mempengaruhi proses donor darah juga kayak gitu. Kecuali di Kabupaten Kulon Progo sebenarnya kebutuhannya itu memang tercukupi dan masih memiliki cadangan, dan rata-rata di masing-masing UDD kabupaten kota itu memiliki emergency kantong darah. Jadi semisal memang kita kekurangan, mereka memang sudah mempersiapkan kayak gitu. Jadi kalau kita hanya istilahnya, kalau orang Jawa bilang jaga ke yang ada di yang ada sekarang kayaknya kok kurang gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan kayak gitu. Jadi sambil iklan dikit ya. Jadi kalau bisa ayo donor darah. ayo donor darah karena satu tetes darah itu sangat berarti kayak gitu. Jadi harapannya mungkin day ya, mungkin PMI yang ada di Riau juga membutuhkan stok darah. Ayo kita gencarkan orang-orang untuk donor darah, karena memang stok darah karena semakin hari semakin berkurang pendonornya kayak gitu. Jadi kita memang harus sama-sama ayo kita publikasikan bareng-bareng, atau kita sendiri ayo kita donorkan darah selama kita masih bisa. Karena sekarang ini agak kurang, Mbak ya, bahwasanya
dari PMI KSR, setiap KSR di perguruan tinggi juga kadang melakukan kegiatan donor darah. Nah, dari PMI DIY sendiri, terakhir kegiatan donor darah itu kapan? Gitu? Kalau misalnya dari perguruan tinggi sudah lama tidak mengadakan, bahwasanya perguruan tinggi diliburkan begitu kemudian. Nah, dari PMI sendiri kapan? Ya, dari PMI sendiri sebenarnya untuk kegiatan donor darah tuh hampir setiap hari sebenarnya ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, terakhir itu di Gunung Kidul. Saya agak lupa sebenarnya tanggal berapa, tapi memang ada di dalam minggu ini, dalam minggu kemarin itu ada kegiatan donor darah massal gitu. Jadi memang perharinya itu kegiatan rutin di masing-masing kabupaten kota ada. Karena rata-rata di masing-masing kabupaten kota sudah ada yang bekerja sama dengan rumah sakit, kemudian dengan Kapanewon ya atau kecamatan, dengan ormas kayak gitu. Jadi kita bisa istilahnya MOU ya, kita bisa bekerja sama, kemudian kita melakukan rutin donor darah kayak gitu. Di minggu kemarin ada kegiatan terakhir dari PMI Gunung Kidul. Ya. Nah, mengenai kita berbicara tentang upaya, makanya kita kurang bahasanya kita harus meningkatkan lagi gitu kan, betul. Darah yang ada. Untuk menjaga persen darah di PMI selalu aman, berarti harus ada upaya yang mampu menarik atensi atau perhatian nih dari masyarakat, terkhusus muda-mudi, apalagi sebagai seorang relawan agar mau mendonorkan darahnya gitu. Iya, betul sekali. Nah, apa aja nih Mbak upaya yang sedang atau sudah PMI lakukan untuk memenuhi persediaan darah tersebut? Lain berbagai macam iklan kita sebarkan, poster, pemberitahuan dari media sosial. Ya, jadi untuk upaya sendiri yang sudah dilakukan oleh masing-masing kabupaten dan kota beda-beda ya. Jadi ada yang pertama yang kita gencarkan itu broadcast message atau broadcast WA, WhatsApp. Nah, jadi kita rutin, jadi kita rutin per 2 atau 3 bulan sekali kita broadcast message ke pendonor-pendonor yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini yang cukup menarik ya, menarik. Jadi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo ini ada door prize nih. Jadi ayo teman-teman di manapun berada silahkan donorkan darahnya. Di Kabupaten Sleman itu ada door prize ya cukup lumayan ya, ada televisi, ada sepeda. Dan itu pelaksanaan donor darahnya di antara 1 sampai dengan 15 Syawal, jadi di bulan Ramadan ini. Kemudian kalau di Kabupaten Kulon Progo juga sama, ada door prize ya, semacam sembako, kemudian ada sepeda juga. Jadi untuk orang-orang yang rutin donor bisa menjadi salah satu pemenang penerima door prize itu. Kemudian upaya yang lainnya kerjasama sih yang jelas ya, kita kerjasama dengan organisasi masyarakat, kemudian dengan instansi, kemudian dengan rumah sakit seperti yang saya sebutkan tadi. Memang yang paling bisa diandalkan itu kita rutin kerjasama dengan instansi maupun ormas atau mungkin dengan tempat-tempat ibadah seperti gereja dan masjid. Upaya kita sih yang selama ini kita lakukan 3 poin itu kayak gitu. Semoga upaya-upaya yang kita lakukan itu dan lancar Mbak. Dan juga tidak mungkin nih usaha yang kita lakukan tidak dibarengi dengan kesusahan yang kita alami. Nah, mengupayakan persediaan darah supaya aman, pastinya tidak mudah membalikkan telapak tangan gitu. Nah, kita pengen tahu nih Mbak, hingga saat ini nih, kendala yang pernah ditemui di PMI DIY dalam melakukan upaya tersebut. Apalagi sekarang ini pertama kita musim pandemi. Yang kedua lagi gencar-gencarnya vaksin. Nah, bagaimana mendonor tapi sudah divaksin begitu. Nah, itu bagaimana Mbak? Iya. Jadi kalau untuk kendalanya kendala saat ini memang ada hal yang sebenarnya hal itu penting ya, seperti vaksinasi kan penting ya untuk kita ya di masa pandemi ini. Tapi donor darah juga penting untuk orang-orang yang membutuhkan juga. Jadi memang kendala yang terasa ya di masing-masing kabupaten kota itu adalah terkait dengan vaksinasi dan bulan Ramadan ini.
Walaupun sebenarnya setelah vaksinasi dalam jangka waktu sekitar 14 hari ke belakang kayak gitu, setelah vaksinasi sebenarnya kita bisa mendonorkan darah, tetapi memang kembali lagi ya ke pribadi masing-masing, tinggal mau atau enggaknya untuk mendonorkan darah itu. Makanya pokoknya bagaimana caranya masing-masing kabupaten kota itu berusaha, ayo kita gencarkan, kita broadcast, kita kasih iklan, kita kasih door prize buat masyarakat itu tergugah lagi. Oh iya ya, aku habis vaksin nih, sudah lama nggak donor darah kayak gitu. Jadi memang kendalanya di situ sebenarnya. Makanya teman-teman KSR ya yang ada yang mungkin mendengarkan podcast dan melihat podcastnya ini, teman-temannya Dede mungkin ya nanti bisa bantu publikasi ya, menggencarkan terkait dengan donor darah, karena memang harapannya luar biasa ya ke masyarakat kayak gitu. Oke. Di kawan-kawan atau sahabat PMI, jangan lupa nih untuk donor darah. Walaupun kita sudah divaksin, bahwasanya vaksin itu menolong diri kita sendiri, donor darah itu kita membantu diri kita sendiri untuk orang lain juga. Iya betul sekali. Oke, tadi kan sudah upaya-upaya telah dilakukan baik dari broadcast. Sekarang kita minimnya memberi pemahaman atau ilmu kepada masyarakat. Kurangnya masyarakat akses, yang pertama, akses bahwasanya teknologi tidak sampai. Yang kedua, bahwasanya muda-mudi ini sedikit apatis, bahwasanya yang penting itu diriku aman gitu. Jadi bahasa yang seperti itu saya dengarkan bahwa tidak begitu enak didengar. Kita sesama manusia harusnya menelaah lebih jauh apa dengan kita bersama, begitu demikian Mbak ya. Iya betul sekali. Yaitu kembali lagi ke individunya masing-masing ya. Bagaimana mereka memanfaatkan setiap detik, setiap waktunya untuk apa. Kembali lagi menggugah orang-orang itu memang gak susah. Kadang kita menggugah diri kita sendiri untuk donor darah aja kadang, aduh besok deh kayak gitu. Apalagi kita istilahnya menggilitik orang lain gitu loh. Untuk donor darah itu juga butuh effort yang luar biasa. Oke, nah baik Mbak, tadi udah panjang lebar kita bicara tentang posko lebaran, penjagaan, persediaan darah beserta dengan armada-armada yang disediakan. Nah, dari PMBDIY nih Mbak, apalagi sih Mbak yang dipersiapkan dalam menghadapi lebaran tahun ini? Jadi persiapannya yang jelas kita dari PMIDIY sendiri akan melakukan monitoring ya. Jadi kita kunjungan ke masing-masing posko di kabupaten kota, itu yang pertama yang jelas akan kita lakukan. Jadi selama monitoring kita menganjurkan, memberikan himbauan untuk tetap 5M ya. Ya, protokol kesehatan itu penting. Kemudian yang kedua kita melakukan pendataan ya terkait dengan kejadian-kejadian mungkin selama beberapa waktu itu, kejadian apa saja mungkin ya yang sudah terjadi, atau mungkin persiapan-persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan untuk hari lebaran seperti itu. Dan selain itu kita juga melakukan koordinasi ya, kita koordinasi terus bagaimana kondisi di markas, personilnya apakah sehat semua, apakah siap untuk terjun ke lapangan. Ya, koordinasi itu yang selalu kita lakukan, karena itu yang paling penting. Tanpa koordinasi kita nggak tahu nih, oh ternyata di PMIA kayak gitu ternyata ada yang positif. Nah, jadi kita harus mengkaji ulang. Oh yaudah untuk sementara misalkan di pending dulu, atau mungkin kita cari plan yang lainnya untuk mempersiapkan hal-hal seperti itu gitu. Oh, begitu banyak ya sahabat PMI yang telah dilakukan oleh PMIDIY dalam menghadapi lebaran kali. Nah, demi keselamatan para pemudik, wisatawan, sehingga diri kita sendiri yang bekerja, yang juga menjaga diri sendiri dari orang lain, menjaga jarak dan segala macamnya. Nah, diharapkan persiapan ini dapat membantu meminimalis hal-hal yang tidak diinginkan saat lebaran nanti gitu. Atau saat kita berjalan. Jadi tahu nih bahwa kesuksesan mudik lebaran ini juga PMI andil di dalamnya.
Begitu Mbak ya. Betul sekali. Oke. Nah, karena sudah banyak yang kita bicarakan tadi, nah ini Mbak, terakhir nih sebagai penutup obrolan kita kali ini. Iya, boleh. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat PPMI, masyarakat, muda-mudi. Silakan Mbak Aneta. Iya, dari PMI DIY ya, saya mewakili teman-teman ya, seluruh PMI yang ada di DIY. Pertama-tama yang jelas kita mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, tetap berhati-hati dimanapun kita berada ya, mau di rumah, mau di jalan, mau di ruangan apapun, tetap hati-hati, tetap 5M protokol kesehatan itu jangan lupa, mau dalam kondisi mudik maupun tidak, itu adalah hal yang terpenting untuk saat ini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa vaksinasi ya. Itu juga penting. Kalau sudah vaksinasi tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa donor darah ya. Dimanapun teman-teman berada. Tadi, Mbak. Iya. Dimanapun teman-teman berada ya, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, jangan lupa tetap donor darah. Dimanapun bisa di Kabupaten Sleman, misalkan domisili di sana, atau di Kota Jogja, atau mungkin di Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. 4 hal itu sih yang ingin saya sampaikan. Dan terima kasih sudah curhat ya, cerita-cerita ya tentang kesiapsiagaan Satgas Lebaran seperti itu. Mungkin nggak banyak yang saya jelaskan terkait dengan persiapan, tapi hal-hal penting saja yang saya sampaikan. Gitu Dede. Oke Mbak Aneta. Terima kasih banyak ya Mbak Aneta sudah mau mampir nih di podcast Merapi kali ini gitu. Siap. Nah kawan-kawan, dicatat tuh pesan-pesan Mbak Aneta. Aku aja nyatat loh, gimana kalian. Nah, terima kasih sekali lagi Mbak Aneta udah berbagi informasi nih tentang kesiapsiagaan PMI DIY. Iya, siap. Sama-sama Dede. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Podcastnya maju terus. Amin ya rabbal alamin. Semoga Mbak Aneta dan keluarga senantiasa nih diberikan kesehatan dalam amin. Dan juga selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Dede. Iya, selamat menjalankan aktivitas kembali ya Mbak ya. Iya, sama-sama ya, yang di Riau juga. Oke, seru dan menarik kan sahabat ngobrol kita kali ini. Nah, jangan lupa nih di like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa subscribe channel PMI DIY supaya kawan-kawan tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan juga ini yang paling penting, stay tune terus di IG kami, IG PMI DIY @PMI_DIY. Nah, supaya kawan-kawan dapat nih apa aja sih episode-episode telah berlangsung, apa aja episode-episode yang akan dilaksanakan. Itu. Dan sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kami dari segenap podcast Merapi meminta maaf sebesar-besarnya jika dalam konten-konten kami terdapat kesalahan dan kesilapan. Saya Rahman Hidayat atau Dede mundur diri. Selamat berjumpa kembali di konten selanjutnya. Dah. Ya, dadah.